Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Kang Aming Rajut Bandung. Tutorial merajut untuk pemula, cara belajar merajut yang paling mudah dipahami dan paling mudah dipraktikkan. Gimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu sehat walafiat ya. Teman-teman, kali ini saya mau review benang yang biasanya disebut sebagai benang handuk gitu ya. Jadi benang ini teksturnya itu dia seperti handuk. Jadi ada semacam gelembung-gelembungnya ya. Jadi ada buletan-buletan di samping kiri kanan dari benang utamanya itu sendiri. Nah, saya punya dua jenis benang handuk seperti ini ya, teman-teman, yang saya beli di dua online shop yang berbeda. Jadi untuk yang pertama ini saya beli di online shop di Lazada tepatnya ya. Jadi ini namanya mereknya Simple Knit dan ini bahasa Chinese kali ya, atau nggak ngerti deh saya, bahasa Taiwan gitu ya. Ini beratnya 30 gram, teksturnya agak kasar sih sebetulnya kalau saya boleh bilang ya. Jadi kayak plastik gitu. Saya nggak ngerti ini bahannya terbuat dari apa. Yang jelas dari wool dan akrilik, kurang lebih seperti itu ya. Ini beratnya 30 gram. Jadi teksturnya tuh seperti ini. Jadi kiri kanannya tuh kayak ada daun-daun gitu ya. Jadi kayak ada daun-daun yang di kiri kanannya itu terikat gitu. Nah, ada yang warnanya itu ada juga yang dicampur seperti ini, teman-teman. Jadi dua warna dia satuin, diikat, ini tidak bisa dilepas. Bisa sih mungkin, cuman ini terlalu melintirnya tuh kayak ya dengan mesin, jadi memang teksturnya tidak bisa dipisahkan. Nah, kemudian saya beli di tempat yang lain ya, saya beli di Shopee, tepatnya di toko aneka benang. Ini namanya, mereknya kalau di sana tuh benang Swan. Ya, jadi seperti ini penampakannya. Nah, kalau ini beratnya 50 gram dan 100% akrilik. Di sini ada tulisannya 100% akrilik. Tapi kalau di yang di sini karena saya nggak ngerti, tapi memang teksturnya beda sih. Kalau ini akrilik agak sedikit lembut ya, walaupun mungkin ada semi wallnya gitu. Jadi ini akrilik tuh karena dia bedanya tuh gini. Kalau ini bentuknya kayak kayak benang kemudian melintang-melintang gini, ada jahitan tengahnya. Tapi kalau ini bentuknya fluffy gitu ya. Tapi mungkin juga ada jenis benang seperti ini juga di aneka benang ya. Kalau ini dua helai, kalau ini satu. Nah, ini juga kalau dua mungkin hasilnya seperti ini. Ya, ini juga sama sih sebetulnya. Ya, tapi kalau ini lebih tidak beraturan gitu ya. Nah, tapi yang mau saya tunjukkan ke teman-teman adalah hasilnya ya, teman-teman, ketika saya membuat rajutan dengan benang seperti ini. Jadi kalau untuk yang benang eh, Swan ini, dia kan perlu pakai hakpen yang 3,25 mm ya, atau ukuran 10 gitu. Kalau untuk yang ya ya ukuran 10 ya. Jadi kalau mau longgar memang harus ukuran yang lebih besar, dan memang kalau kita pakai ukuran yang kecil itu hasilnya dia akan sulit, teman-teman. Nah, semisal kita mau bikin dari benang yang ini ya, teman-teman ya. Ini tuh nggak kelihatan dia lubangnya di mana, teman-teman. Tuh, hampir nggak kelihatan. Jadi memang karena teksturnya yang bergelembung seperti ini ya, kiri kanannya tuh ada benang yang melintang-melintang gitu ya. Jadi memang agak sulit. Jadi untuk melihat di mana lubang loopnya gitu, kita harus yang kayak meraba-raba gitu. Saya juga beberapa kali kayak mengalami ada yang kelompat gitu ya, ada yang nggak pas titik loopnya itu di mana, stitchnya harusnya isi di mana. Jadi akhirnya agak sedikit harus pakai tanda penanda rajut mungkin ya. Kalau buat pemula ini agak susah, dan hasilnya juga tidak kelihatan motifnya seperti apa. Jadi kalau untuk ini kita pakai single crochet aja udah cukup sih. Ya, ini saya pakai tulip yang nomor 5 seperti ini, teman-teman. Ini kalau lebih gede lagi, mungkin harusnya lebih gede ya. Karena kan ini agak susah kalau mau misalkan ada kita salah gagal gitu ya. Ini pakai yang nomor 7. Kayak gini. Tuh. Jadi kalau misalkan gagal, ini karena ukurannya gede masih bisa. Tapi kalau sudah jarumnya kecil agak sulit ya. Ini yang
merek Swan yang dia bentuk jahitannya melintang seperti ini. Nah, kalau yang mereknya entahlah ini ini saya pakai hakpen yang besar ya, dan ini hasilnya bentuknya tuh betul-betul kayak handuk, jadi kayak keset, karena ini kan 2 lapis ya tadi. Dan untuk membuat yang seperti ini memang dibutuhkan hakpen yang lebih besar, dan ketika gagal kita agak sulit untuk mengurai kembali teman-teman. Ini juga saya nggak tahu titiknya di mana, jadi ini pakai feeling aja. Ini udah pakai nomor 7, dan udah pakai nomor 7 pun 7 mm ya, maksud saya masih harus yang dilonggarin lagi supaya nanti pada saat gagal, maksudnya ada keliru, mau kita revisi, kita nggak terlalu sulit untuk mengurai kembali. Tuh, jadi harus yang kayak takut putus gitu kalau kita mau ngerevisi tuh, gitu ya. Jadi mungkin gambaran buat teman-teman yang mau membuat misalkan handuk, sweater, ada bahan yang seperti ini jenisnya ya, handuk gitu, benang handuk, tapi dia memang kualitasnya lembut. Ada juga, jadi teman-teman ketika mau membeli produk yang seperti itu, teman-teman harus melihat dulu reviewnya atau bertanya kepada pihak penjualnya apakah bahannya lembut atau tidak, karena ternyata dengan jenis bahan yang sama ini juga tidak terlalu lembut teman-teman. Ini malah cenderung kasar. Ini saya malah kalau mau pakai ini mungkin buat karpet atau buat alas duduk atau buat kalau keset sayang ya masih terlalu bagus. Tapi kalau buat mungkin lap piring atau apa gitu yang sekira-kiranya memang perlu yang bersih-bersih, ini juga masih bisa sih. Atau buat alas masakan yang panas. Cuma sayang aja karena satu gulung ini juga harganya tidak murah ya. Segini tuh bisa sampai 10.000 ataupun ada yang berapa belas ribu, ada tuh belasan ribu. Nah, cuman kalau yang ini saya memang belum bikin. Ya ini saya ada beberapa warna yang belum saya bikin, nanti saya coba bikin karyanya. Tapi yang jelas kali ini saya review aja dulu jenis benangnya dan keperuntukannya ya. Jadi untuk benang ini bisa dipakai untuk bikin sebetulnya shawl bisa masih ya. Kemudian kalau handuk ya harus lebih banyak, dan mungkin merajutnya juga akan sangat ini ya, membutuhkan waktu gitu, karena ini kan kecil, kecuali kalau teman-teman mau pakai 2 helai. Nah cuma kalau pakai 2 helai mungkin kayak ini hasilnya nanti ya, teksturnya seperti ini. Ini juga sama sih kurang lebih, cuman ini lebih tidak beraturan. Kalau ini dia beraturan, melintang kiri melintang kanan tuh beraturan dia ya kan. Kalau yang ini dia tidak beraturan helainya tuh, jadi kadang besar di kiri kadang besar di kanan, karena mungkin jenis benangnya juga beda, tapi mirip-mirip tapi beda. Kalau ini benang handuk, kalau ini benang apa ya namanya ya. Kalau teman-teman tahu boleh diklik di kolom komentar ya, ini jenis benang apa. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk teman-teman yang mau membeli benang seperti ini, misalkan untuk project tertentu, boleh nanti teman-teman klik di description box ya. Ada link untuk bisa teman-teman mendapatkan benang seperti ini ataupun benang sejenis ini di toko yang sama ya. Jangan lupa ditanyakan dulu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa tinggalkan jejak, like, komentar, dan juga share ke teman-teman yang lain. Dan juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe ya. Terima kasih sekali lagi, bersama Kang Aming Rajut Bandung. Belajar merajut menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.